Ya, Dokter Andreas ini dari belakang nyolek-nyolek, bisik-bisik, meminta handphone yang ada di kantongnya si pelaku pemukulan terhadap saya. Ini ada videonya. Ya, betul. Ya, ada videonya. Lalu setelah handphone dari kantong si pelaku pemukulan terhadap saya, dia berikan kepada Dokter Andreas, lalu Dokter Andreas pergi meninggalkan tempat kejadian perkara. Ada apa ini? Apa mau menghapus barang bukti, percakapan mereka yang menyuruh membuat gaduh, ya, atau menyuruh untuk melakukan pemukulan terhadap saya? Ada apa? Nah, ini kan jadi satu pertanyaan, ya, yang pasti nanti akan kita tuangkan dalam BAP nantinya. Gitu Bang Nahak. Jadi gini, saya sedang istirahat hari ini, tapi saya menemukan fakta-fakta video-video yang ternyata begini gitu kan. Oh, memang dari awal ini si pengacara DRG bersama timnya ya, Julianus ini nyamperin saya, memaksa saya untuk salaman dan pukul saya. Itu loh. Nanti teman-teman bisa lihat lah. Nanti saya posting di TikTok. Kalian silahkan berpendapat, mau sependapat dengan kami atau tidak, saya tidak peduli. Yang penting apa yang saya alami, saya sampaikan, tidak lebih tidak kurang. Berarti Gitu. ada motifnya jelas ya, Pak Sunan? Ya akhirnya kan saya baru tahu, ternyata bukan hanya timnya DRG yang musuh atau lawan daripada klien saya Dr. Oki, tapi yang melakukan pemukulan adalah pengacara dari Dr. Andreas yang dimana Dr. Andreas adalah musuhnya Doktif. Jadi kalau saya menganalisa secara hukum ini motifnya jelas. Mereka secara bersama-sama ya membuat atau melakukan penyerangan terhadap saya. Karena kan di gambar juga terlihat saya datang sendiri mendatangi mendatangi siapa Julianus ini saya sendiri setelah acara selesai dan disuruh juga kan sama moderator untuk ya udah kalian saling bersalaman Bang Sunan, Bang Julianus. Jadi kedatangan saya menghampiri Julianus pada saat itu bukan untuk mukul dia atau menyerang dia, tidak. Silahkan buktikan ada nggak gerakan saya memukul Julianus atau melakukan serangan seperti Julianus memukul dada saya. Apakah saya pukul punggungnya Julianus membalas? Kan tidak ada. Gitu loh. Ya. Jadi saya senang, makin ditantang, ya, makin ditantang untuk membuktikan, ya, saya akan buktikan gitu loh. Jadi janganlah pihak sana membangun narasi seolah-olah saya playing victim, saya bikin drama, nggak ada gunanya buat saya. Buang-buang waktu kalau saya melakukan itu. Lah sekarang faktanya ada kok, memang saya mengalami kekerasan, penyerangan dan pemukulan. Logikanya di mana? Kalau memang orang itu tidak melakukan pemukulan kepada saya, ngapain minta maaf? Ngapain ya bikin surat pernyataan permohonan maaf kepada Sunan Kalijaga, ngapain? Kalau lo emang nggak mukul gue ya nggak usah minta maaf. Sampai mati pertahankan saya nggak mukul Sunan. Mau saya dilaporin kek, mau saya digebukin, saya tidak mukul Sunan. Selesai. Kenapa mesti minta maaf sama saya? Kenapa mesti bikin pernyataan? Ya, dan itu disaksikan oleh moderator TV One, security gedung, dan kayak manajer acaranya. Artinya tidak ada tekanan dari saya. Kalau nanti mereka bilang saya bikin surat permohonan maaf karena ditekan bagaimana? Orang di situ banyak security gedung mengamankan. Ada manajer operasional lapangan acara situ. Ada moderatornya. Gimana saya bisa nekan? Kan nggak masuk akal gitu loh. Kalau mereka mau bikin alibi, saya bikin surat permohonan maaf karena saya ditekan oleh Bang Sunan. Lah saya di situ sendiri bagaimana? Saya mau nekan dia. Ada security, ada orang banyak. Gitu loh. Dan jadi pertanyaan saya unik nih, saya menemukan bukti ada apa Dokter Andreas ya langsung berdiri di belakang pelaku pemukulan saya, langsung minta handphonenya. Ada apa? Nah, menurut Bang Nahak gimana coba sebagai kuasa hukum? Ya, jadi pertama-tama saya juga berada di lokasi ya, artinya di Debat Utara, dan memang sebelum acara dimulai, memang waktu itu si Pak Anus itu datang terakhir, sangat terakhir. Jadi ketika itu dia sama Bang siapa itu datang dan langsung menyampari Bang Sunan itu, dan memang ada touching ya, itu jelas. Yang kedua bahwa ketika debat berjalan sebenarnya kan
debat itu kan normal ya, saling debat, saling mencari namanya orang hukum ya. Tetapi ketika acara selesai, Bang Sunan ngampiri lagi si Pak Anus tersebut untuk berkomunikasi dan bersalaman. Tetapi ada pemicu sebenarnya di situ. Si orang tua itu pemicunya. Ketika pemicu itu terjadi, Bang Sunan bela diri, mulailah ramai di situ. Ketika mulai ramai, ada yang kemarin yang mengaku memukul Bang Sunan itu bagi pernyataan tersebut. Itu dia mengaku bahwa dia mendaratkan pukulan di rahang kiri Bang Sunan. Artinya ada pengakuan, ada pernyataan. Sehingga saya selaku kuasa hukum dari Bang Sunan Kalijaga, saya melihat bahwa memang pasal yang disangkakan pasal 170 karena pelaku lebih dari satu orang. Satunya mendorong, satu ada dugaan melakukan pemukulan. Nah, selanjutnya ada pasal 351 karena memang dampak dari kejadian tersebut itu ada artis dan juga pengacara rekan Berbi Kumalasari itu memang lepas apa namanya kuku ibu jarinya sehingga berdarah di lokasi tersebut. Dan akhirnya karena memang Bang Sunan sudah sampaikan bahwa ini kalau sebagai profesional harusnya kan berdebat, arena yang kita bawa itu kan arena debat hukum bukan arena tinju. Ya saya terus terang aja Bang Sunan, mohon maaf kalau model mereka untuk di arena tinju saya tidak ngitung itu asli, karena kalau kita ini juga begini-begini mantan petinju nasional juga gitu. Bang Nahak, begitupun saya sangat sadar diri bahwa itu bukan arena tinju atau arena untuk baku hantam, sehingga tidak ada ya niatan saya atau gerakan saya yang ingin membalas pukul memukul di situ. Tapi bentuk bela diri saya bukan penakut, saya kejar mereka, saya cecar pertanyaan, Anda disuruh siapa mukul saya? Anda kenapa mau mukul saya? Anda kenapa pukul saya? Ya, itu kan suatu hal yang wajar ya. Saya bukan banci yang dipukul pulang nangis atau dipukul pulang ke rumah sakit, bukan. Saya disentuh fisiknya saya kejar, tapi saya tahu diri di situ bukan tempat saya untuk membalas, karena di situ ruang tempat kita berdebat secara keilmuan hukum. Jadi begini, Bang Sunan, banyak bahasa di sini yang berkelihat bahwa seolah-olah kita ini Bang Sunan itu drama lah, mukul diri sendiri. Saya mau sampaikan dengan tegas bahwa ini kasus kriminal. Gini. Buzzer pun punya Tuhan. Buzzer pun punya Tuhan. Kita pastikan itu. Kecuali dia ini ya, PKI ya. Kita pastikan buzzernya mereka pun yang berkomentar sampah di sini, mereka punya Tuhan. Saya akan sampaikan berdasarkan ya agama saya. Demi Allah, demi Tuhan saya nyatakan saya tidak melakukan rekayasa apapun dalam peristiwa ini. Demi Allah, demi Tuhan. Ya, saya berani disumpah apapun bahwa saya tidak melakukan rekayasa apapun dalam peristiwa apa yang saya alami kemarin. Dan ya, silakan. Saya mau sampaikan bahwa kalau ini drama atau rekayasa, tidak mungkin laporan polisi diterima oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Kalau memang ini dianggap bahwa oh ini sendiri begini, nah ada. Dan benar pihak kepolisian Polda Metro Jakarta Selatan menerima laporan kita dengan pasal-pasal disangkakan itu dan memang langsung bergerak. Mereka juga melakukan tindakan, mungkin mengecek TKP, CCTV dan saksi dan lain sebagainya. Karena kita juga sebenarnya hadir di sana saksi TKP, saksi fakta juga 2 orang sudah hadir di lokasi kan, dan udah datang juga ke pihak kepolisian. Artinya bahwa tidak pidana itu terjadi. Jadi kalau ada yang ngomong sini ini drama, memang mungkin dia yang drama itu loh. Ini tidak ada drama di sini ya, tidak kriminal. Ini orang-orang profesional yang duduk, yang memberikan edukasi hukum kepada masyarakat, yang harusnya profesionalisme itu dipakai, bukan dengan emosional, apalagi melakukan tindakan fisik, itu loh. Halo? Ya. Jadi saya mau tegaskan di situ sehingga kita semua ini harus sadari bahwa setiap orang kalau merasa diri sebagai korban, ya salah satu langkah dari penegakan hukum daripada kita balas atau kita bela diri, ayo gimana? Kita siap saja, tidak ada masalah itu loh. Jadi kalau menurut saya memang setiap warga negara kalau memang merasa dirinya ada persoalan dan ada korban selaku tidak pidana, ya salah satu langkah yang paling tepat adalah mengambil langkah hukum. Dan itu setelah laporan kita juga langsung visum dan pulang aja sampai jam 5. Artinya bahwa ini bukan soal acting lah, soal inilah sebagainya, tapi ini memang benar-benar tidak pidana terjadi. Dan kami ya buzzer silahkan lah, kalian kan cari makan dengan cara begini ya. Tapi saya dapat pastikan saya tidak merekayasa apapun karena saya punya Tuhan. Saya tidak mau suatu hari kalau saya membuat satu rekayasa, memfitnah orang ya, akan berdampak kepada diri saya dan keluarga saya. Itu yang dapat saya pastikan.
Jadi apa yang saya laporkan itu tidak lebih dan tidak kurang sesuai dengan alat bukti, dengan video, ya tentunya dengan saksi-saksi. Kalian silakan cari makan tapi jangan bodoh lah. Dan ingat Tuhan. Itu aja. Yang kedua, saya mau sampaikan bahwa korban di sini ada 2 orang. Dampak daripada kasus 170 tersebut, dampak daripada kegaduhan ini, akhirnya Birgu Kumalasari juga adalah korban. Nah, dia ada laporan tersendiri, walaupun akumulatif ya, tapi dia ada laporan tersendiri karena memang dia mengalami luka serius sampai harus dioperasi kuku kakinya, kan begitu. Nah, dari dampak yang ini yang saya sesalkan itu loh. Ini kan sebenarnya tempat duduk orang-orang profesional. Ada 2 profesor termasuk Prof. Gayus Lumbun dan beberapa pengacara yang senior yang dulu di situ. Harusnya memberikan contoh edukasi yang baik kepada masyarakat. Bukan tindakan-tindakan yang justru bukan hanya merugikan masyarakat, merugikan juga profesi kita. Yang mana orang mau melihat bahwa di mana sih keilmuan dia, di mana sih? Saya lihat dari si Anu berstatement banyak disangka sama Pak Fahmi. Soalnya dia jarang kenal bahwa ini content of court dan lain sebagainya, dia tidak paham. Tapi dia maju terus, tidak masalah. Ya, sekarang beginilah. Kita bisa lihat di perdebatan kemarin. Ya, pengacara DRG dengan berapi-api dari awal menyatakan ini a term of court katanya, ya kan? Emang dia siapa? Emang dia hakim? Betul. Sementara nggak malu ada Pak Gayus yang beliau adalah mantan hakim tinggi, ya, hakim yang senior, makanya diundang oleh TV One. Apa nggak malu dia ngomong ini adalah ini merusak marwah pengadilan. Faktanya itu Pak Gayus hakim nggak menyatakan atau tidak mendukung pernyataan saudara Julianus, gitu loh. Ya kan, artinya dia itu melampaui keilmuan dan melampaui kapasitasnya. Dia bukan hakim sehingga dia tidak boleh atau tidak berhak menyatakan itu contempt of court, gitu loh. Nggak boleh. Jadi memang kemarin itu kan kita bicara tentang contempt of court. Dan ternyata itu bukan hanya di lokasi sidang, ternyata di sekitar pengadilan pun itu juga termasuk penghinaan terhadap pengadilan. Apalagi kemarin Pak Gayus menyatakan 2 kali bahwa ini dipastikan bahwa itu bisa pidana, dipastikan itu kriminal. Sehingga kalau memang posisi yang kemarin Dr. Oki diserang di sekitar pengadilan itu termasuk contempt of court. Ya, itu contempt of court. Makanya kita nanti akan selidiki. Kalau memang Dr. Oki nanti dalam perjalanan tidak bisa melapor, mungkin kita minta supaya hakim melaporkan urusan ini. Karena memang ini termasuk juga penghinaan terhadap pengadilan. Karena mereka yang datang gerombolan itu waktu kasus Dr. Oki diserang, itu kan bukan tidak diundang di pengadilan, bukan sebagai saksi, atau mungkin sebagai lawyer, atau mungkin apalah sebagai keluarganya dan lain sebagainya. Oleh karena itu, saya lihat bahwa memang ini perlu diluruskan bahwa kehadiran Dr. Oki dan Dr. Samira sebagai dokter hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu karena diundang resmi oleh kejaksaan untuk hadir sebagai saksi di kasus Nikita Mirjani. Dan Pak Sunan Kalijaga, Pak Ketum harus tahu bahwa kehadiran 2 orang ini saksi yang sangat membantu, saksi kunci, saksi mahkota untuk bukan hanya meringankan Nikita Mirjani dalam perkaranya, tetapi juga bisa juga. Ya, itu kan di situ kalau orang pinter kita bisa melihat, menganalisa. Kenapa 2 klien kita ini, Dr. Oki dan Dr. Samira Doktif ini, ya jadi saksi mahkota. Nah, mereka ketakutan sehingga mereka berusaha memecah konsentrasi dengan mengintimidasi, dengan melakukan penyerangan supaya klien kita tidak fokus, supaya klien kita ketakutan. Itu intinya. Gerakan mereka itu memang sudah terorganisir. Mereka ingin membuat saksi Dr. Oki dan Dr. Samira itu ketakutan atau pecah konsentrasi karena gangguan-gangguan dari pihak mereka, gitu. Dan yang kedua, bahwa kita mungkin masyarakat, teman-teman juga bisa melihat bahwa semalam waktu debat, itu tidak ada gerakan tubuh seorang Sunan Kalijaga untuk melakukan pemukulan atau penempelan atau gerakan untuk melakukan tindakan fisik. Itu tidak ada sama sekali. Sehingga kalau memang ada yang melakukan tindakan seperti itu, memang ada yang kita sampaikan kemarin. Ya. Bang Nahak, saya ini kan orang bela diri, Bang Nahak. Ya, kalau saya tadi malam mau menggunakan ilmu bela diri saya, mungkin 2-3 orang jatuh tadi malam. Itu saya jamin. Benar. Tapi karena saya sadar itu bukan tempatnya, saya sadar saya adalah seorang advokat yang ditonton banyak orang, saya tidak boleh mencontohkan ya tidak lebih dari kepada amarah saya. Saya dipukul, wajar saya marah. Saya diserang, wajar saya marah. Ngamuk, sangat wajar. Wajar. Orang kalau saya pukul, saya balas saja saya wajar kok. Ini kan saya tidak melakukan pembalasan. Kalau saya marah ngamuk wajar. Oh, saya dipukul kok, saya diserang. Apa itu buzzer-buzzernya pihak mereka kalau kena pukul diem aja, pulang, nangis?
Saya nggak gitu, sorry ya. Tidak sesuai dengan harapan kalian bahwa ketika saya diserang, dikeroyok, saya lari kabur. Mohon maaf. Justru mereka lari tuh, kabur. Iya, justru mereka yang lari kan. Sampai wartawan kejar-kejar. Kenapa nggak mau bicara? Kenapa? Si Julianus kabur, Dokter Andreas kabur, kenapa? Hah? Ada apa? Gitu loh. Kalau mereka benar, kalau memang saya yang melakukan penyerangan, harusnya dia tetap di situ. Dia yang bilang, dia yang pasti berkoar-koar. Sunan nyerang saya. Mana? Jadi jangan bodoh lah. Silakan kalian cari makan, jadi buzzer, tapi jangan bodoh gitu loh. Kasihan anak-anak dan keluargamu yang kau beri makan dari uang buzzer tapi goblok, menyesatkan orang, ya kan? Betul. Itu. Udah, intinya kita udah temukan lagi. Terima kasih buat teman-teman yang perhatian, yang mau bantuin mengirimkan video-video. Ya, terima kasih dahsyat ya teman-teman TikTok. Saya terima kasih sekali. Saya diberikan alat bukti bahwa pelaku pemukulan itu pengacaranya Dokter Andreas ngambil barang bukti handphone dari kantongnya si pelaku pemukulan dan segera pergi dari tempat kejadian perkara, pergi meninggalkan gedung, terbirit-birit bersama Julianus naik mobil ya kalau nggak salah tuh. Nah, itu ada apa? Itu aja lah ya. Kok bisa Saya rasa, iya saya rasa gitu dulu Bang Nahak. Ini kepala saya masih pusing ya, mungkin walaupun kena pukulan saya nggak jatuh, tapi kan saya cuma manusia biasa lah, bukan jagoan. Kepukul ya pusing juga kepala ya. Makasih ya teman-teman. Sekali lagi Bang Nahak. Yuk, Tetap semangat, kita tempuh jalur hukum dengan barang bukti yang ada tanpa ada rekayasa. Oke, makasih teman-teman. Ya. Ya, jadi tadi penjelasan dari Bang Sunan sangat jelas terkait dengan perkara di kegaduhan ya terjadi di TV One. Yang kedua juga saya sampaikan bahwa perkara ini juga secara resmi sudah dilaporkan di Polres Metro Jakarta Selatan, ya, dan itu artinya pasal disangkakan cukup berat, ancaman hukumannya di atas 5 tahun dan bisa ditahan, ya. Jadi yang bilang itu drama, ini bahwa ini settingan dan lain sebagainya itu nggak benar. Yang benar adalah memang ada kegaduhan yang kalian bisa nonton karena ada live. Yang kedua karena memang ada tindak pidana yang terjadi. Ya, ketika tindak pidana itu terjadi, ya artinya bahwa memang harus ada penegakan hukum daripada nanti dibalas kan kacau juga kan gitu. Jadi memang hukumlah yang menjadi panglima buat kita semua. Jadi kita harus percayakan itu kepada hukum. Nah, saya sendiri mau menyampaikan bahwa sebagai pengacara Sunan Kalijaga, saya juga mengarahkan supaya kasus ini dibawa ke ranah hukum. Tidak artian bahwa berbenturan fisik, dan memang itu bukan benturan fisik sebenarnya. Tapi kalau nanti ya persoalan ini sudah dipenegakan hukum, ya mereka harus mempertanggungjawabkannya. Ya kan? Mereka mempertanggungjawabkannya. Jadi kalau posisi sekarang mungkin ada yang merasa oh ini kan kita hanya tidak ada masalah tuh, itu sih pengacara RG bahwa oh bukan, tidak ada apa-apa, tidak ada masalah. Gimana tidak ada masalah? Ya kan? Dia kabur tuh dari ruangan, sudah pucat pasi itu. Jadi saya mau sampaikan bahwa kalau mau berani, bukan begitu caranya. Kita harus profesional. Kalau mau supaya ini buka ringnya tinju, beda dengan ringnya ruang atau forumnya adalah forum diskusi hukum. Itu kan sesuatu yang sangat berbeda gitu loh. Nah, saya sendiri melihat bahwa banyak buzzer yang berkeliaran saat ini itu kan buzzer yang bentukan lah ya, mereka mungkin mau menyampaikan sesuatu yang seolah-olah bahwa ini drama, ini settingan, ini begini. Tidak. Sebagai orang hukum saya sampaikan bahwa ada pemicunya, dan kalian bisa lihat di TV sendiri bahwa itu ada pemicunya. Sebelumnya ada pemicunya. Nggak ada sesuatu terjadi kalau nggak ada pemicunya. Ya pemicunya itu si bapak itu yang datang tiba-tiba langsung touching terhadap Sunan Kalijaga gitu loh. Disitulah terjadi kegaduhan. Dan akhirnya diduga ada salah satu orang yang mungkin tidak diundang datang di situ, ya mendaratkan pukulan ke rahang kirinya Bang Sunan. Itu proses hukumnya masih berjalan. Artinya penyelidikan pihak kepolisian masih berjalan. Fakta hukumnya akan berjalan, saksi juga kami sudah siapkan, ya tinggal nanti CCTV akan diambil dari pihak kepolisian, akan diselidiki mana yang posisi yang paling yang kelihatannya sangat jelas. Karena dari kamera-kamera kita lihat itu banyak yang tidak jelas, ya kan? Nah ini saya mau sarankan kepada semuanya bahwa sebagai warga negara yang baik, mari kita menghormati proses hukum yang berjalan dan tidak terjadi fitnah di sini. Apalagi Bang Sunan tadi berkali-kali menyampaikan bahwa dia melakukan proses ini karena benar, bukan karena settingan, bukan karena drama. Ya kan?